Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Wisnu Rahmat Pawirorojo dalam channel ASP Channel. Oke, malam hari ini saya kebetulan selesai dari Musda Kongres Advokat Indonesia di Hotel Ratu Serang. Ya, banyak dinamika yang terjadi di sana dan alhamdulillah terpilih sahabat saya, rekan saya, senior saya, Bang Muhammad Anwar SHMH. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bang Anwar sebagai nahkoda dari Kongres Advokat Indonesia 2023 sampai 2028 ya. Dan tentu ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum karena diketahui KAI adalah organisasi advokat pejuang. Ya. Sekali lagi selamat, dan banyaknya dinamika yang terjadi di dalam itu adalah advokat. Ya. Jadi masing-masing isi kepala itu ditempatkan, tapi itu sesuatu yang luar biasa. Baik, sobat-sobat ASP, ada berita yang menarik ini. Kebetulan saya dari Kompasiana, Koalisi Perjuangan Pemuda Nasrani Indonesia tuntut PT Krakatau Steel cabut kesepakatan tidak bisa bangun gereja di kota Cilegon. Lagi-lagi berita tentang gereja, padahal sudah sepakat untuk Kolington. Ya, tapi ini lagi-lagi beritanya muncul lagi ya. Tapi nanti kita bahas, kita coba ulas, nanti kita bahas ya. Jumat 27 Januari 2023, Koalisi Perjuangan Pemuda Nasrani Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung PT Krakatau Steel. Maksudnya ini gedung PT Krakatau Steel Pusat Jakarta ya. Jadi bukan Krakatau Steel di Cilegon ya. Artinya kalau Perjuangan Pemuda Nasrani Indonesia ini merupakan satu kesatuan ya, dari katakanlah agama Nasrani ya. Jadi bukan dari katakanlah dari sekte atau apa. Nah, dalam orasinya, Koalisi Perjuangan Pemuda Indonesia menuntut PT Krakatau Steel mencabut kesepakatan dengan Bupati Serang pada tahun 1975 yang diduga melarang pendirian rumah ibadat dari kelompok minoritas. Aduh, ini harusnya perlu didekel dulu. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi kesepakatan itu adalah kesepakatan antara pemerintah, bukan antara PT Krakatau Steel, tetapi antara pemerintah. Ya, kesepakatan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat. Karena masyarakat Cilegon itu kulturnya itu adalah ulama, maka diwakili oleh para ulama. Jadi berbeda. Ya. Nah, kemudian kesepakatan dengan Bupati Serang pada tahun 1975, tidak ada kesepakatan pada tahun 1975. Yang ada adalah bagaimana Bupati Rombowalio mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan ya. Ya kan, ini berbicara tentang hukum, maka tidak bisa salah ya, tidak bisa salah dalam membacanya tidak bisa, karena memang tidak ada kesepakatan antara PT Krakatau Steel dengan Bupati Serang ya. Kita lanjutkan lagi. Media-media nasional sudah menyampaikan bahwa ada kesepakatan antara PT Krakatau Steel dan Bupati Serang saat itu yang menyepakati bahwa rumah ibadah kelompok minoritas tidak boleh dibangun. Saya tidak tahu ini arahnya kemana, tetapi
Kalau berbicara tentang kesepakatan antara PT Krakatau Steel dengan Bupati Serang tidak ada. Ya. Dan kalau kemudian mempersoalkan tentang SK Bupati, ya, tentu hal ini juga tidak relevan kembali karena memang juga masyarakat tidak pernah juga mempersoalkan tentang SK Bupati Ronggo Waluyo tahun 1910. Ini untuk meluruskan saja agar jangan sampai nanti berita ini menjadi bias, berita ini menjadi tidak berimbang, berita ini kemudian ditangkap secara bebas, ya, tetapi secara tidak benar. Ya. Kita lanjutkan. Koalisi Perjuangan Pemuda Nasrani Indonesia sangat kecewa bahwa adanya kesepakatan ini bisa melangkahi berbagai aturan hukum di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ini kita perlu luruskan agar jangan sampai apa yang disampaikan itu tidak sesuai. Ya, jadi melangkahi Undang-Undang Dasar 1945, ya, katakanlah pasal 29, ya, tentang kebebasan untuk memeluk agamanya. Yang dipersoalkan oleh masyarakat saat ini, ya, bukan menyangkut tentang kebebasan beragama, bukan sama sekali, tetapi adalah pendirian rumah ibadah yang tentunya memang harus mengikuti ketentuan atau norma yang berlaku. Apa norma yang berlaku itu? Tentu adalah PBM, Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Yaitu kesepakatan bersama atau peraturan bersama dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama. Ya, nah dalam peraturan itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, bagaimana peran FKUB, bagaimana peran Kementerian Agama, bagaimana juga peran-peran badan-badan yang lain termasuk lurah, camat, dan bagaimana juga prosedur untuk mengajukan itu. Jadi berbeda antara pemeluk agama melaksanakan keyakinannya dengan pendirian rumah ibadah. Harus bisa, ini ada dua norma yang berbeda. Ya, ini ada dua norma yang berbeda. Jadi jangan, kalau istilah orang tua dulu, jangan digebiak-gebiak. Ya, oke. Selain itu, Koalisi Perjuangan Pemuda Nasrani Indonesia menyampaikan bahwa PT Krakatau Steel harus segera mencabut kesepakatan itu. Ini sejarah, kawan, ya. Jadi sejarah itu tidak mungkin bisa dicabut. Ini ada sejarah, ya. Ada sejarah. Dan kalau berbicara tentang kesepakatan, maka itu berarti dua pihak. Tidak bisa salah satu pihak itu kemudian membatalkan. Ya, jadi, dan kemudian juga bahwa dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa mengakui secara betul bahwa adanya kesepakatan itu. Ya. Dan kesepakatan ini menjadi tonggak sejarah. Dan sejarah tidak mungkin dirubah, gitu loh maksudnya. Ya, kita harus fair menilainya. Ya, nggak mungkin ketika ada peristiwa kemudian satu sisi ingin dihapuskan. Ini peristiwa nggak bisa. Ya, adanya hari ini tidak bisa lepas dari ada persoalan-persoalan sebelumnya. Jadi kita bisa. Ya, rekan-rekan semuanya, agar kita pun juga jangan menilai secara sepihak, apalagi menilai secara emosional. Tentu tidak bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Adanya dugaan kesepakatan ini membuat kami bertanya kepada PT Krakatau Steel, apakah di dalam BUMN ini diisi oleh orang-orang yang anti Pancasila? Nah, ini jauh. Ini sudah terlalu jauh, ya. Kita mungkin tidak perlu bahas karena ini sudah terlalu jauh, kan? Karena hak beribadah diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya, benar, dan itu betul. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini pembahasan yang cukup panjang dan kita tidak mungkin membahas, ya.
Dan mungkin pada waktu yang berbeda kita bahas itu. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Tentu yang kawan-kawan maksudkan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Ya, pasal 29 itu mengatur tentang bagaimana hak setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing. Ya, jadi tolong agar tidak secara emosional memahami ini. Berbeda kawan antara memeluk agama dan mendirikan rumah ibadah. Itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, setelah itu Koalisi Perjuangan Pemuda Nasrani Indonesia mendesak agar PT Krakatau Steel diperiksa terkait kesepakatan tahun 1975 yang menurutnya telah menyuburkan sifat intoleransi dan sifat anti Pancasila. Masih terlalu jauh, ya. Sobat-sobat semuanya, jadi ya kita harus menghormati pendapat, ya, apalagi penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga harus dipahami bahwa penyampaian juga harus benar, harus tepat, harus sesuai, kan? Materi di dalam pembahasannya juga harus jelas. Jangan sampai kemudian bahwa ini tidak sesuai, tidak ada kesesuaian, ya, tidak ada kesesuaian antara materi yang diinginkan dengan keadaan objektif yang sesungguhnya. Ya, jadi ini yang terjadi. Cuman memang sangat disayangkan, kita sepakat bahwa ini untuk cooling down, tapi lagi-lagi kembali lagi seperti itu, kembali lagi seperti itu. Di awal kita hampir, ya, karena secara betul memang kita muslim, ya, kita mendasarkan dan melandaskan dalam salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Ini apa? Apabila datang berita, ya. Kalau Quran mengatakan dari orang-orang fasik. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini berita. Apapun itu berita datangnya dari mana? Apakah secara kebetulan dari sini atau kebetulan dari mana? Tetap kita tabayun. Kita periksa terlebih dulu, ya. Nah, nanti di dalam sehingga kita tidak dalam melakukan pemberitaan atau menilai terhadap berita itu tidak salah, sehingga nanti tidak menimbulkan hal-hal yang justru keluar daripada rencana, keinginan, konsep dasar daripada penyampaian pendapat sendiri. Oke? Semoga ini menjadi satu pencerahan yang luar biasa, dan jangan lupa ya share, subscribe, dan kemudian jangan lupa lonceng notifikasinya, ya. Nanti para akan mendapatkan pencerahan, ya kan? Bahkan mungkin kadang-kadang kita bully, ya kan? Tapi semua ini dalam rangka kita untuk satu visi, ya. Sekali lagi terima kasih, ya. Yes. Assalamualaikum.